Halo, perkenalkan nama saya Esther Oktaviani Sinaga dengan NIM 5253151039 dan di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya yaitu tentang perancangan sistem basis data pemesanan makanan. Nah, untuk penjelasan studi kasus, sistem ini saya buat untuk mendigitalisasi proses transaksi di restoran. Nah, masalah yang sering terjadi itu yang pertama risiko data hilang. Risiko data hilang ini biasanya terjadi karena pencatatan manual di kertas sering tercecer. Yang kedua itu ada anomali data. Ini biasanya terjadi karena kesalahan input harga atau stok menu yang tidak sinkron. Nah, yang ketiga itu ada efisiensi. Sulitnya mencari riwayat pesanan pelanggan secara cepat. Nah, solusinya saya merancang basis data relasional yang memastikan setiap data saling terhubung satu sama lain. Tujuannya agar admin bisa melacak transaksi secara akurat, stok menu selalu terpantau, dan laporan penjualan dapat ditarik kapan saja dengan perintah SQL. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan IRD. Nah, saat gambar ini, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu saya menggunakan model relasional dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, entitas utama. Sistem ini memiliki 4 entitas utama, yaitu admin, pelanggan, pesanan, dan menu. Relasi admin ke menu. Lihat di bagian atas. Admin memiliki relasi one-to-many dengan menu. Artinya, satu orang admin dapat mengelola banyak daftar menu makanan. Yang kedua ada relasi pelanggan ke pesanan. Di bagian bawah, pelanggan memiliki relasi dengan pesanan. Setiap pelanggan yang terdaftar dapat melakukan transaksi pesanan berkali-kali. Nah, selanjutnya kunci utama atau key. Setiap entitas sudah memiliki primary key masing-masing, seperti ID admin, ID pelanggan, dan ID menu. Kunci-kunci ini saya hubungkan ke tabel pesanan sebagai foreign key agar data transaksi tetap konsisten dan tidak terjadi duplikasi data ataupun redundansi. Nah, dengan relasi ini, sistem saya dapat melacak secara akurat siapa pelanggan yang memesan, menu apa yang dipilih, dan siapa admin yang memprosesnya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan normalisasi. Nah, untuk menjamin kualitas data saya melakukan proses normalisasi. Yang pertama itu ada 1NF, saya memastikan tidak ada kolom yang berisi lebih dari satu nilai, semuanya bersifat atomik atau tunggal. Nah, yang kedua ada 2NF, itu semua atribut non-kunci saya pastikan bergantung penuh pada primary key. Misalnya nama menu hanya bergantung pada ID menu, bukan pada data pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada 3NF, saya menghilangkan ketergantungan transitif. Hasilnya, database saya menjadi sangat efisien, hemat ruang penyimpanan, dan yang paling penting, bebas dari anomali saat kita menambah ataupun menghapus data. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi database saya. Nah, di sini seperti yang dapat kita lihat, di sini terdapat database sistem yang sudah saya buat, dan di sini ada terdiri dari 7 tabel yang telah saya rancang. Tabel-tabel ini terbagi menjadi data utama seperti admin, pelanggan, dan menu, serta tabel transaksi untuk mencatat pesanan dan rinciannya. Seluruh tabel ini sudah saling berelasi agar data tetap konsisten. Kita bisa melihat di sini. Nah, di sini terdapat 7 tabel, yaitu ada admin, ada detail pesanan, kategori, menu makanan, pelanggan, pembayaran, dan pesanan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan isi dari database ini menggunakan perintah SQL. Saya akan mengambil contoh data pada tabel pelanggan. Nah, di sini di tabel data pelanggan saya klik, terus saya akan masukkan kode SQL-nya. Nah, setelah itu saya akan merankan. Nah, di sini akan muncul hasil atau isi database dari tabel pelanggan. Di sini saya ada membuat 30 data. Nah, selanjutnya mungkin kita akan mencoba tabel yang lain,
yaitu tentang pesanan. Oke, pada tabel pesanan, di sini kita coba merankan hasilnya. Nah, di sini juga terlihat isi dari database dari tabel pesanan. Hasilnya ini sudah langsung kelihatan di bagian bawah, dan ini membuktikan bahwa database saya sudah terisi dengan data sampel yang valid dan juga siap digunakan. Nah, keunggulan dari 7 tabel yang saya buat ini adalah kemampuannya untuk saling terhubung. Jika saya menjalankan query untuk melihat pesanan, sistem akan menarik data secara akurat dari tabel-tabel sehingga laporan transaksi menjadi lengkap dan juga informatif. Nah, dan untuk yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi query SQL saya. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian query SQL untuk membuktikan fungsionalitas database saya sesuai dengan laporan yang sudah saya susun sebelumnya. Nah, yang pertama itu di sini saya ada query select atau menampilkan data. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan select sederhana untuk menampilkan seluruh data dari tabel menu makanan. Ini untuk memastikan bahwa data menu sudah tersedia di sistem. Nah, di sini saya akan coba menampilkan. Nah, lalu akan saya jalankan. Nah, di sini sudah terlihat tabel tentang menu makanan. Dan yang selanjutnya itu saya ada query join. Nah, saya menggunakan join untuk menghubungkan tabel pesanan dan pelanggan. Query ini membuktikan bahwa relasi antar tabel saya berjalan, sehingga kita bisa melihat siapa pelanggan yang melakukan pemesanan tertentu. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjalankan. Kita jalankan. Nah, di sini sudah kelihatan ada nama pelanggannya, ada Budi, Sari, Andi, dan juga terlihat total harganya. Nah, selanjutnya itu ada query group by atau pengelompokan. Saya menggunakan group by untuk melakukan perhitungan data. Di sini sistem menghitung total transaksi berdasarkan ID pesanan di tabel, detail pesanan, dan ini sangat berguna untuk laporan ringkasan transaksi. Di sini kita akan mencoba menjalankan untuk melihat hasilnya. Nah, kita coba jalankan. Nah, sudah kelihatan di sini hasilnya. Oke. Dan terakhir saya menggunakan query order by. Saya menggunakan order by untuk mengurutkan menu berdasarkan harga dari yang termahal ke yang murah. Ini memudahkan admin untuk melihat data secara lebih terorganisir. Kita akan coba melihat dan akan menjalankan. Nah, di sini kita coba jalankan. Nah, sudah terlihat di sini ada nama menu, harga, stok, ID kategori, ID admin. Di sini ada nama-nama menu. Di sini ada harga, ada stok, ada ID kategori dan ID admin. Nah, baiklah. Saya sudah selesai menjelaskan tentang tugas project UAS yang saya buat tentang sistem pemesanan makanan, dan itulah demonstrasi query dari database yang sudah saya buat. Seluruh pengujiannya berjalan dengan baik dan hasil yang ditampilkan itu sesuai dengan yang tertera pada laporan. Sekian dan terima kasih.